Pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari threshold atau ambang batas. Jenis threshold bisa kita kategorikan menjadi 4, yaitu absolute threshold atau ambang mutlak, recognition threshold atau ambang pengenalan, difference threshold atau ambang pembedaan, dan terminal threshold atau ambang batas maksimum. Kita akan membahas satu-satu mengenali tentang jenis dari ambang batas ini, baru setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana cara pengujiannya. Nah, ambang batas absolut atau ambang batas deteksi itu merupakan suatu konsentrasi di mana di bawah konsentrasi tersebut kita tidak merasakan adanya sensasi. Dan di atas dari konsentrasi itu baru kita akan bisa merasakan suatu sensasi. Tapi di konsentrasi tersebut kita hanya bisa mendeteksi. Kata kuncinya di absolute threshold ini adalah sensation detection. Kita hanya mendeteksi suatu sensasi, tapi kita belum bisa mengenalinya, not recognition. Jadi kita hanya tahu, oh ini ada sesuatu, tapi sesuatu itu apa belum dapat kita deteksi. Misalnya, kalau absolute threshold dari gula itu 0,5%, nah jika konsentrasinya di bawah 0,5%, maka kita tidak merasakan ada sensasi, seperti air biasa saja. Tapi kalau konsentrasinya 0,5%, sama dengan 0,5% ini ya, itu berarti sensasinya itu bisa dideteksi, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah sugar atau gula. Kita hanya tahu ada sesuatu yang berbeda di sini. Besar atau besar sedikit, besar sama dengan 0,5%. Nah, kalau dia di atas 0,5% lagi, jauh di atas ini, nah baru nanti kita masuk ke recognition threshold. Baru kita bisa mendeteksi, oh itu rasa dari gula, gitu. Nah, untuk menentukan absolute threshold secara tepat, itu hampir tidak mungkin terjadi. Karena pertama, panelis biasanya itu tidak konsisten antara satu pengujian, misalnya sekarang ditanya, besoknya lagi ditanya, itu mungkin hasilnya akan berbeda-beda. Terus juga berbeda panelis, dia punya tingkat sensitivitas yang berbeda pula. Nah, jadi untuk absolute, yang disebut dengan absolute threshold itu bukan benar-benar absolute. Kalau yang benar-benar absolute itu secara teori seperti ini. Misalnya, intensitas yang yang tidak terdeteksi itu adalah kalau dia di bawah 280. Di atas 280 sedikit itu langsung bisa terdeteksi. Jadi tidak ada nilai di antaranya. Itu kalau yang secara teori yang disebut dengan absolute threshold. Tapi pada kenyataannya, karena panelis tidak konsisten dan beda panelis juga beda sensitivitasnya, maka yang kita hitung itu adalah sebenarnya 50% threshold atau ambang batas, di mana 50% panelis atau responden kita menyatakan bahwa disitulah ambang batasnya. Jadi di sini, which detection terjadi di 50% of the time. Jadi setiap setidaknya 50% dari panelis selalu menyatakan pada konsentrasi itu dia mulai menyadari adanya suatu sensasi. Itulah absolute threshold. Nah, di atas absolute threshold itu ada recognition threshold atau ambang pengenalan. Di mana ketika di ambang batas ini tidak hanya bisa kita deteksi, tapi juga bisa kita kenali. Nah, biasanya ini lebih tinggi daripada absolute threshold. Contohnya, misalnya sampel A dan B ini. A dan B kita tahu bahwa warnanya berbeda. Kalau kalian perhatikan gambarnya ada perbedaan di warnanya. Tapi mungkin sulit untuk mendeskripsikan bedanya di mana, apanya yang berbeda. Nah, ketika saya tingkatkan perbedaan warnanya, ini masih sampel A. Nah, sampel B sekarang kita tahu. Yang sampel B saya tingkatkan hue-nya
maka kita tahu, oh perbedaannya yang B ini lebih pink daripada yang A. Nah, disinilah yang disebut dengan recognition threshold. Seperti tadi misalnya gula, kalau 0,5% dia belum terdeteksi, di bawah 0,5% belum terdeteksi, di 0,5 misalnya terdeteksi ada sesuatu yang berbeda, tapi belum bisa kita tahu bahwa itu rasa manis. Nah, di atas itu lagi, di recognition threshold, barulah bisa kita deteksi, oh ini ada yang berbeda dan rasanya manis. Itulah yang disebut dengan recognition threshold.